videonya Kak. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Mungkin Kak, itu jadi kan di sini tuh mau wawancara Kak untuk bikin penelitian tentang penilaian kinerja. Ika tapi ke Singapura. Itu tuh nanti bikin laporannya gitu Kak. Tapi 10 juta tuh hasilnya. Dalam rangka apa dek? Untuk tugas kuliah Kak. Tugas kuliah. Ya, mungkin boleh tahu nama kakaknya siapa? Ayu. Nama Ayuni. Jabatan. Jabatan kakak di sini asesor SDM. Boleh langsung aja pertanyaannya Kak. Boleh. Berapa kira-kira jumlah pegawai yang ada di Badan Kepegawaian ini? Jumlah pegawai ya 70 sekarang. 70 orang berarti. 70 orang. Kalau lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dulu Kak, gimana? Boleh. Kak, dengan sekian jumlah pegawai ini gimana mekanisme penilaian kinerja di BKD ini Kak? Penilaian kinerja. Jadi untuk penilaian kinerja itu sendiri sebenarnya kita ada 2 jenis ya dek. Yang pertama itu ada namanya sasaran kerja pegawai. Nah itu sasaran kerja pegawai itu kita mengukur kinerja individu gitu dek. Maksudnya kinerja masing-masing dengan cara membuat target kerja di awal tahun. Nah jadi kita menyusun target kerja itu di awal tahun. Jadi targetnya itu untuk 1 tahun gitu. Jadi nanti kita memperkirakan apa saja target pekerjaan kita dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Dan berapa targetnya gitu. Itu tuh untuk menyusun itu sendiri kita memang perlu namanya dialog kinerja dengan atasan. Jadi nanti disesuaikan juga dengan tugas fungsi kita di sini gitu kan. Nah, ditambah dengan dialog dengan atasan untuk pekerjaan kita gitu. Jadi nanti kita di sini ada pakai aplikasi namanya di aplikasi e-kinerja. Itu adaptasi dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, kita pakai aplikasi itu untuk pengimplementasian kinerja ini. Nah, ini di aplikasinya. Jadi setiap pegawai itu ada usernya kan, ada usernya itu dengan menggunakan NIP dan password masing-masing. Nah di sini nanti kita menginput sasaran tadi yang target tadi setiap tahun. Nah contohnya ini yang di 2024 ya. Ini periode 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Nah kita lihat di sini. Nah untuk 1 tahun ini saya nih untuk di sini kita tim kinerja ya dek ya. Tim kinerja. Pekerjaannya itu ada dua karena sesuai dengan kegiatan kita juga di tim. Kegiatannya cuma ada 2 di sini. Itu ada kegiatan penilaian kinerja dan pemetaan potensi. Nah nanti kita input di aplikasi kita. Nah di sini pekerjaan kita ini atau target kita ini mengintervensi atau terkait dengan pekerjaan atasan. Jadi tertaut gitu dengan pekerjaan atasan. Jadi pekerjaan kakak yang ini itu terhubungnya dengan pekerjaan atasan yang mana sih gitu. Nanti di sini juga cascading namanya deh. Ya. Nah di sini juga dijelaskan nih apa saja indikator-indikator dari si target tadi. Terus targetnya berapa? Target tahunan ini ya. Targetnya bisa berupa persentase, jumlah dan lain-lain gitu. Kan gini jumlah orang kan ini persentase. Dari mana yuk? Dari UNP bang, adik-adik konyo apa wawancara terkait dengan kinerja. Lanjut ke abang atau bang? Hah? Atau mau nanya dibagi pertanyaan bisa sama abang tuh dua lagi? Ya nanti dibagi aja, nanti berdua sama kakak, berdua sama abang itu. Boleh biar lebih cepat kan? Soalnya kami bertiga. Oh bertiga aja. Jadi lanjut aja nanti kalau mau menambah jawaban sama abang tuh ya. Nanti seperti ini nih dek. Nah setelah kita buat target di awal tahun itu nanti disetujui oleh atasan kan, disetujui oleh atasan. Nah nanti setelah disetujui atasan, kita di Provinsi Sumatera Barat itu ada evaluasi. Jadi setiap 3 bulan itu ada evaluasi kinerja namanya dek. Jadi setiap 3 bulan itu pun
kita juga membuat rencana aksi namanya. Ini ada triwulan 1, 2, 3 dan nanti ada triwulan 4. Nah, misal nih di triwulan 1 itu periodenya dari Januari sampai dengan Maret nih kan. Nah, tadi kan kita udah bikin target untuk tahunan tuh. Nah, ini kita breakdown lagi, di breakdown targetnya menjadi target yang per 3 bulan. Dibuat juga nih rencana aksinya. Seperti ini deh, tadi kan ada 2 kegiatan untuk tahunan. Nah, misal nih untuk periode Januari sampai dengan Maret, itu pekerjaan yang 2 ini mana sih yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi untuk periode Januari sampai dengan Maret kakak baru melaksanakan kegiatan yang di atas ini. Nah, berarti nanti buat rencana aksinya yang ini. Targetnya tadi kan untuk yang tahunan 90%. Nah, di 3 bulan pertama itu 50%. Kita akan menargetkan nih. Nah, kita menargetkan 50%. Nah, untuk kegiatan itu ada yang sifatnya sepanjang tahun nih. Sepanjang tahun tuh ada yang cuman dia berupa kegiatan, misalnya kegiatan itu cuma dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, 2 kali dalam setahun maksudnya. Ada yang pekerjaan rutin juga nih dek kalau untuk kegiatan ya. Nah, kalau kegiatan yang ini nggak rutin, kami tergantung kuota setiap tahun. Jadi untuk tahun ini kita hanya melakukannya 2 kali. Tapi untuk waktu pelaksanaannya tergantung dari atasan. Kami udah melaksanakannya di bulan Juni kemarin. Untuk yang tahap kedua belum ada nih, belum tahu kapan waktunya. Nah, kita bikin rencana aksi nih per 3 bulan. Nah, setelah kita bikin rencana aksi per 3 bulan, ini rencana aksi bisa kita buat di Januari atau mungkin di Maret. Pertengahan Maret boleh atau di akhir Maret. Kalau misalnya kita udah tahu nih, udah kebayang kira-kira apa pekerjaannya di 3 bulan itu, mungkin boleh dibuat di awal dulu di Januari. Tapi kalau misalnya masih belum tergambar nih kira-kira apa rencana aksi ini, lebih kepada tahapan dari kegiatan yang tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang sudah tergambar boleh dibuat aja di Januari atau mungkin di Maret boleh. Kalau udah dibikin rencana aksinya, tentu kita butuh bukti pekerjaannya seperti apa gitu deh. Nah, di sini kita ngisi pengisian bukti dukungnya. Ini nggak apa-apa kakak jelasin ya? Boleh. Ya. Nah, tadi di Maret, di hari terakhir bulan Maret itu kan udah selesai tuh pekerjaan untuk 3 bulan. Nah, kita butuh untuk mengisi bukti dukung yang 3 bulan tadi. Nah, nanti di sini bukti dukungnya kita isi di sini. Tapi untuk bukti dukung yang berupa foto atau dokumen, kita nguploadnya di Google Drive deh. Di Google Drive nanti di sini hanya menyantumkan linknya saja, karena bandwidth-nya nggak gede ya, jadi daya tampungnya sedikit. Makanya kita di sini untuk bukti dukung. Nah, kami ini kan udah selesai ya, nggak bisa lagi. Nah, ini nanti bukti dukung hanya kita menyediakan kolom untuk linknya saja. Jadi nanti linknya itu akan tertaut ke Google Drive kita masing-masing seperti itu. Nah, nanti juga setelah kita upload bukti dukungnya, kita upload realisasinya. Tadi kan target kita di 3 bulan kan 50, untuk target tahunan 90. Ini realisasi yang 3 bulan. Dari yang 50 ternyata terrealisasi 54. Mungkin karena lebih dari target kan nggak apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu deh. Begitu selanjutnya untuk 3 bulan berikutnya. Nanti di akhir tahun di Desember. Nah, ini nanti ada namanya periode final deh. Contoh yang 2023 aja yang udah selesai ya. Kalau yang tahun kemarin kita nyusunnya beda lagi nih evaluasinya, nggak per triwulan. Kita bikin semester ya. Nah, nanti setelah akhir periode evaluasi ada namanya periode final setiap akhir tahun. Nah, periode final ini gunanya untuk menggabungkan tadi bukti dukung dari awal sampai dengan akhir tahun. Ini kan kalau ini kan per 6 bulan nih. Ini 6 bulan dari Januari sampai dengan Juni, ini buktinya, ini Juli sampai dengan Desember. Nah, ini gunanya untuk menggabungkan dua ini. Menggabungkan bukti dukung maupun menggabungkan realisasinya. Gitu deh. Nah, sama juga dengan tahun ini, cuman bedanya sekarang penilaiannya per 3 bulan seperti itu. Nah, kalau untuk secara garis besar seperti itu deh untuk kinerja di Sumbar. Nah, ini kan untuk lebih kepada kinerja PNS masing-masing ya. Ini wajib, setiap PNS wajib menyusun SKP ini, karena nanti ini juga dijadikan salah satu syarat untuk kenaikan pangkat
untuk pensiun juga digunakan. Nah, ada lagi namanya penilaian kinerja atau penilaian perilaku kinerja 360 derajat. Nah, itu berupa penilaian dari atasan, rekan kerja, setara di dalam satu bidang ataupun bidang lain, dan bawahan. Jadi nanti itu kita biasanya penilaiannya itu manual deh, pakai kuesioner yang udah valid ya dari salah satu universitas. Nah, nanti kita bagikan secara manual nih kuesionernya maupun formulir pengisiannya. Tapi sekarang tahun ini kita udah bikin aplikasi lagi, aplikasi untuk penilaian ini namanya Sipangkas. Nah, jadi dari yang awalnya kita manual membagikan kertas-kertas ke setiap unit kerja atau mungkin perangkat daerah, itu kan menghabiskan waktu tuh dek. Kita juga menghabiskan kertas kan, makanya sekarang kita pakai aplikasi Sipangkas namanya. Nah, di sini setiap dinas atau OPD itu bisa mengakses ini, untuk, cuman saat ini masih belum jalan ya, karena masih percobaan. Nah, sekarang kakak lagi bikin ininya nih, lagi bikin video tutorialnya nih kan tadi. Nah, jadi untuk penilaian 360 ini nanti memang lebih ke ini sih dek, contohnya ya. Nah, misalnya nih usernya adalah Kak Meta. Ini akunnya beliau ya. Nah, nanti di sini di menu ini akan keluar tuh PNS yang akan dinilai oleh beliau. Tapi untuk pengaturannya nanti kita admin nih, kakak sebagai admin untuk yang mengatur sesuai dengan aturannya nih. Misalnya untuk pelaksana atau mungkin untuk pejabat struktural, berapa orang sih yang harus menilainya, ada aturannya nanti di Pergub seperti itu. Contohnya kita menilai seperti ini deh, Kak Meta mau menilai Bang Ilvanre. Nah, ini ada kuesioner nih, tapi secara online lagi kan. Nah, mulai menjawab. Nah, ini indikator-indikatornya, ada indikator untuk pelaksanaan program, kegiatan, kualitas pelayanannya beliau seperti apa, terus kepemimpinan juga ada perilaku nih dek, kepemimpinannya gimana, komitmen dan lain-lain. Kita mulai menjawab. Nah, kayak gini dek. Berarti nanti yang isi kuesionernya tuh, jadi kita gini dek, jadi ada namanya PNS objek, ada PNS responden. PNS objek itu adalah PNS yang akan dinilai, PNS responden, PNS yang akan menilai. Itu misal nih kita di BKD butuh nilai kinerja ibu ini sama bang ini. Nah, Bu Yuli kan jabatannya sebagai pelaksana. Kalau untuk pelaksana itu yang menilai beliau itu ada 6 orang nanti. 6 orang tuh nanti ada aturannya, ada atasan langsungnya, ada rekan kerja di luar bidang. Nah, nanti yang 6 orang itu kami yang memilih sebagai admin. Kita acak, jadi beliau nggak tahu siapa, biar nggak bias ya, biar beliau nggak tahu gitu kan siapa yang menilai beliau gitu. Jadi yang mengisi atau yang menilai pun juga nggak terbatas dalam menjawab nih, karena takutnya kan kalau misalnya beliau tahu, kita kan jadi ada rasa enak gitu ya. Jadi nanti itu rahasia sifatnya, nanti kita akan menilai Bu Yuli nih yang 6 orang tadi kayak gitu. Nanti sampai akhir rahasia itu nggak tahu, yang tahu cuman kita juga sebagai admin harus menjaga rahasia kan. Nah, gitu. Nanti kita yang 6 tadi di set oleh kita sebagai admin. Jadi nanti yang 6 itu bertugas untuk menilai nih Bu Yuli. Kayak tadi nih Kak Meta itu bertugas menilai Bang Ilvanre. Salah satu ini contoh ini ya deh ya. Nanti dinilai nih oleh Kak Meta, diklik dari sekali, lanjut kan sampai nanti selesai, akan keluar lah. Misal nih kalau ini kan Kak Meta sebagai responden atau yang menilai orang nih, menilai si objek, itu menilai Bang Ilvanre. Nah, ini adalah hasil kinerjanya Kak Meta. Ini kan Kak Meta sebagai objek. Jadi nanti ada juga nih orang-orang, ada 6 orang juga, karena Kak Meta itu pelaksana, ada 6 orang juga yang akan menilai Kak Meta. Cuma kan Kak Meta nggak tahu. Jadi beliau di sini bisa ngecek berapa nilai kinerjanya. Di sini ada 6 kuesioner, baru 5 orang yang menilai. Berarti ini belum totalnya nih dek, ini masih sementara gitu ya.
Ini nanti di sini tinggal 1 orang lagi yang akan menilai. Kalau sudah 6 udah selesai, baru keluar nanti nilai total beliau berapa gitu. Nah, berarti di sini ada 2 aspek dari kinerja, penilaian kinerja itu tadi dari SKP sama dari penilaian kinerja 360 derajat. Gitulah kira-kira untuk di sini deh. Kalau faktornya Kak yang mempengaruhi hasil penilaian kinerja ini apa aja? Faktor Iya. yang mempengaruhi hasil kinerja ini ya tadi faktornya itu bisa dari faktornya seperti apa dulu nih, coba dijelaskan. Kayak misalnya atau dari aturan kantornya sendiri atau gimana yang mempengaruhi penilaian Faktor kinerjanya yang nih, Kak? mempengaruhi penilaian Atau dari itu, kinerja pegawainya sendiri? ya Berarti bisa itu. dari rekan-rekan yang tadi ya Kak, dari atasan. Yang kayak penilaian makanya tadi dari kita yang pisah. Kali ini kan untuk sasaran kerja setiap PNS. Ini lebih kepada kita membuat target kita masing-masing. Target kita berapa? Apakah tercapai target yang udah kita bikin? Nah, itu nanti tercapai atau tidaknya. Misalnya kita nih dalam 1 tahun pekerjaan A, targetnya adalah 100 surat misalnya. Ternyata di akhir tahun atau mungkin di akhir triwulan hanya tercapai 50, berarti kan kurang nih dari target. Nah, itu nanti penilaiannya dari atasan. Gimana atasan menilai kenapa bisa 50 yang tercapai sedangkan dia membuat targetnya 100 gitu kan. Di mana kesalahannya gitu, di mana kurangnya, di mana kendalanya kan gitu deh. Nah, itu lebih kepada penilaian kinerja masing-masing PNS dari target kerja yang udah dibikinnya gitu. Nah, di sini juga nanti ada penilaian apa ya? Ada penilaian perilaku juga sebenarnya kalau di sini. Tapi bukan penilaian perilaku sih, ini lebih kepada ekspektasi pimpinan terhadap perilaku kita. Misalnya gini nih, Dek. Nah, ini kan tadi untuk pekerjaan kita, target kita tuh taknya di menu hasil kerja. Di sini juga ada menu perilaku kerja namanya, Dek. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini sebenarnya lebih ke ekspektasi si pimpinan terhadap yang 7 tadi. Misalnya nih di awal tahun Januari, kakak kan bikin targetnya ini nih, segini targetnya. Nanti disetujui oleh pimpinan. Terus nanti di awal tahun itu si pimpinan kabit kakak tuh akan memberikan ekspektasi terhadap perilaku ini. Misal untuk pelayanan, kita kan di sini BKD lebih ke pelayanan ya. Nah, untuk pelayanan itu ada 3 indikator. Kita bisa nggak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus di sini lebih indikatornya ada ramah, cekatan, dan lain-lain nih. Nah, dari 3 ini ada nggak sih di kakak gitu? Nah, nanti si pimpinan ini sifatnya opsional ya, Dek. Boleh diisi, boleh tidak untuk ekspektasi khusus pimpinan terhadap perilaku tadi. Nah, kalau kakak kan nggak ada nih, berarti nggak ada ekspektasi khusus pimpinan terhadap perilaku ini. Mungkin sudah dianggap baik atau mungkin nggak perlu diingatkan lagi gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa pegawai atasan itu yang membuat ekspektasi khusus. Boleh di semua aspek perilaku, boleh di beberapa. Misal kakak mungkin pelayanannya kurang atau mungkin judes ke orang. Nah, si pimpinan boleh memberikan ekspektasi di aspek pelayanan. Nah, ini nanti yang ngisi di akun atasan ya, Dek ya. Di sini kan kita nggak ada menu nih buat ngeklik. Ini nanti atasan yang mengisi. Misal di sini atasan akan memberikan catatan, silahkan atau mungkin berikan pelayanan yang lebih maksimal. Jangan jutek kepada bla 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 gitu. Nanti di sini akan diberikan catatan. Kita sebagai bawahan bisa ngecek, bisa muncul nih di sini catatan dari atasan. Nah, ini sifatnya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Ini lebih kepada ekspektasi pimpinan. Tapi kalau yang tadi si pangkas, ini memang benar-benar pure penilaian kerja dan perilaku dari atasan, rekan kerja maupun bawahan gitu deh. Gimana sih pelayanan kita, bagaimana sih komitmen kita, kepemimpinan kita. Nanti ada kuesionernya tuh, Dek, di sini diisi. Kalau tadi yang perilaku, yang di kinerja
itu lebih kepada ekspektasi si pimpinan saja gitu. Berarti yang di kinerja tuh kayak kritiknya, sarannya dari pimpinan tuh ya Kak? Ya, Itu lebih isinya. kepada catatan atau ekspektasi harapan atasan itu terhadap kita seperti apa. Mungkin pelayanannya lebih ditingkatkan, atau mungkin kolaboratif ini kan kerjasama dengan rekan kerja dan lain-lain gitu deh. Mungkin lebih ditingkatkan. Itu ekspektasinya. Nah, nanti kan di akhir tahun nanti kan si atasan bisa mengevaluasi sesuai nggak sih dengan harapan si atasan gitu kan. Lebih kepada hal yang seperti itu, sudah lebih kepada ekspektasi pimpinan terhadap kita gitu. Tapi kalau si pangkas ini benar-benar ada instrumennya, ada kuesionernya, ada pertanyaannya terkait dengan terkait dengan perilaku, dengan target kerja kita gitu. Itu tuh penilaian dari rekan kerja gitu. Tapi kalau SKP kinerja ini lebih kepada kita menyusun target kerja, realisasinya, bukti-bukti dukungnya di sini. Gitu. Kalau untuk struktur pegawai sendiri Kak, boleh nggak Kak dijelaskan strukturnya? Struktur itu ke kepegawaian lagi harusnya ke Pak John sebenarnya kalau untuk struktur. Tapi Secara umumnya aja Kak? secara umum Iya. kita di sini ada kepala badan namanya. Kepala badan itu posisi teratas ya. Pokoknya setelah kepala badan itu nanti ada di bawahnya kepala bidang, ada sekretaris, ada kepala bidang. Kita di sini ada bidang, ada 4, ada bidang pengadaan, apa sih namanya, ntar cek dulu ya. Mungkin bisa kakak gambar aja di sini. Ini kepala badan. Nah, di bawah kepala badan ini ada sekretaris. Nah, ini di sini ada kabit 1, kabit 2, kabit 3, kabit 4. Nih, di sini ada bidang pengadaan dan pemberhentian informasi. Yang kabit pertama nih ya. Terus nanti ada bidang di sini nih, bidang penilaian kerja aparatur dan penghargaan. Itu kabitnya Bu Ayu. Terus nanti ada bidang mutasi dan promosi. Ketiga nih ya. Satu lagi nanti ada bidang pengembangan aparatur. Dia ada 4 bidang dan ada di sini sekretariat namanya. Di bawah sekretaris. Hah? Ada penelitian, ada magang loh. Ada Pak. Tapi baru semester 3 sekarang Pak. Ini baru Bang. Iya. Yang magang-magang kan semester 6, semester 7 kan Bang. Nah, ini sekretariat ini di bawahnya itu ada subbagian keuangan, program dan umum tadi tuh Pak John. Terus ini di bidang itu nanti dulu di bawah kepala bidang itu ada namanya kepala subbidang. Tapi sekarang udah dihapuskan. Sekarang udah penyetaraan, jadi yang ada itu cuman ketua tim. Misalnya nih bidang penilaian kinerja ini ada 3 tim. Ada tim kinerja yang diketuai oleh Pak Ilkenri, ada tim disiplin namanya Dek, itu diketuai oleh Bu Deni, dan ini ada tim apa namanya, kesejahteraan pegawai, apa sih namanya, pokoknya kalau pada 3 tim di sini. Jadi pokoknya di bawah kepala bidang itu ada ketua tim, ada tim gitu. Tapi di sekretariat itu masih ada eselon 4 tadi ya kakak bilang, kepala subbagian keuangan itu masih ada, kepala kasubag kepegawaian itu Pak John masih ada. Jadi di sini itu ada kasubag kepegawaian, kasubag program, program deh, kasubag keuangan sama kepegawaian. Terus ada tim program di bawah. Tapi kalau untuk bidang-bidang itu di bawahnya ada ketua tim. Berarti dari di bawah ke kepala bidang tuh semuanya ada tim-timnya gitu ya? Iya, ada tim-timnya dan diketuai oleh ketua tim.
Kalau moto yang diambil oleh badan kepegawaiannya apa kak? Kalau moto bisa dilihat di bawah nanti ada ya, kakak lupa. Oh ya, ada yang Ada di buku itu ya, bawah. Kak? Iya, ada nanti di bawah ya. Boleh nggak kak jelaskan gimana daftar pegawai dari badan kepegawaian daerah ini? Yang tadi Apanya? klasifikasi umur tadi tuh kak? Apanya? Yang umur tadi? Umur. Iya, sama kalau bisa jenjang pendidikannya juga kak. Kalau untuk ini kan data, kakak kirim lewat itu aja Oh, nanti boleh, ya. boleh. Dikirim Ya, boleh, aja boleh. filenya nanti ya. Kalau di sini kan nanti lama nih. Oh iya. Iya, ini kan ada filenya nanti direkap dulu lah biar jelas ya. Maksudnya yang untuk per jenis kelamin ada berapa orang, perempuan laki-lakinya, terus yang berdasarkan usia berapa orang gitu nanti. Nanti kakak rekap dulu baru dikasih tahu ya. Iya. Nah, Boleh kak. Yang ketiga apa aja? Udah. Kriteria yang ditetapkan dalam menilai kinerja ini apa aja? kriteria yang ditetapkan dalam menilai kinerja. Kriteria untuk menilai kinerja sebenarnya ya harus PNS. PNS jelasnya ya. Karena di di pemerintahan ini sebenarnya masih ada tenaga honor namanya. Tapi kalau untuk di BKD honornya lebih kepada resepsionis gitu kan. Cuman kalau untuk pegawai kita PNS semua sih. Ya untuk kriteria paling kriterianya gimana nih Dek? PNS, dia wajib PNS. Pendidikannya kak? Oh, pendidikan. Sebenarnya kalau untuk itu, untuk kinerja itu dinilai oleh atasan langsung. Jadi syaratnya cuma itu. Kayak kakak nih, di bidang penilaian kinerja dan penghargaan di bawah tim kinerja diketuai oleh Bang Elvendri. Nanti untuk SKP kinerja yang ini atasan kakak itu Bu Ayu, kepala bidang. Jadi nanti yang akan menilai kinerja itu adalah atasan langsung. Karena secara struktur itu kakak kan langsung ke kepala bidang, bukan ke ketua tim. Ketua tim ini secara struktur itu nggak ada gitu deh. Jadi untuk pejabat strukturalnya itu langsung ke kepala bidang. Jadi nanti yang menilai kinerja, untuk penilaian kinerja itu dinilai langsung oleh atasan kita gitu. Atasan langsung kita, pokoknya atasan langsung di unit kerja kita masing-masing. Nggak ada kriteria Khusus gitu ya kak? iya untuk usia dan lain-lain, itu nggak ada. Yang penting dia atasan langsung kita. Nah itulah yang akan menilai kinerja. Untuk penilaiannya, cara memastikan penilaian itu dilakukan secara kontribusi dan kualitas yang mencerminkan kontribusi dan kualitas kinerja setiap pegawai Yang mencerminkan kontribusi dan kualitas kinerja. Yang kontribusi itu mungkin yang tadi nggak, kayak kuesioner gitu, pengisian kuesioner dari responden. iya mungkin bisa dari situ. Itu kan kontribusi dari setiap PNS dalam memberikan penilaian kepada PNS lain, atau mungkin kepada bawahannya, atau mungkin pada atasannya, kayak gitu. Kalau dari kualitasnya berarti lihatnya dari yang ini ya kak, target-target nih. Dari kualitas kinerja, nah tadi kalau dari kita berbicara tentang kualitas, kan ada dua nih, ada dua aspek penilaian dari kinerja, dan dari aplikasi SKP kinerja, dan dari kinerja si pangkas ya, yang 360. Nah ketika kinerja ini bisa dikatakan berkualitas atau mungkin dari segi validitasnya itu bagus, ya itu tadi lebih transparan, bukan transparan sih, objektif penilaiannya Dek, nggak ada bias gitu. Makanya tadi kita rahasia sifatnya. Untuk si PNS yang akan dinilai itu tidak boleh mengetahui siapa yang akan menilainya gitu, biar nanti penilaiannya objektif. Karena sempat waktu itu kita kan nggak tahu nih, nggak bisa mengkondisikan, cuma kita memberitahukan terlebih dahulu nih Dek, kalau untuk penilaian ini jangan sampai tahu teman-teman yang lain. Tapi kan ini nggak menutup kemungkinan si PNS yang akan dinilai itu tahu siapa yang menilai. Ya misal kakak kan di sini buka akun kakak nih, misalnya keluarlah nih
kita menjawab kuesioner. Di sini nanti akan kelihatan PNS yang akan kita nilai itu siapa aja. Ya kita bisa ngasih tahu ke teman kita, gue nilai dulu nih gitu kan bisa sebenarnya. Cuma kita harus menegaskan di awal, jangan sampai kita memberitahukan kepada teman-teman kalau kita menilai mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan di awal. Cuman kita nggak tahu nih gimana orang atau mungkin PNS yang bersangkutan apakah bisa menjaga keobjektivitasan itu gitu deh. Cuman memang ini lebih sifatnya objektif biar hasilnya juga lebih maksimal. Karena kalau misalnya ada nih kita nggak punya permasalahan secara individual pada teman nih, ya udah kita nilai aja jelek gitu kan. Cuman ya itu makanya tadi kita tegaskan di awal ini bersifat objektif. Kalau untuk masalah pribadi individu itu dikesampingkan dulu gitu loh. Kalau di sini apakah ada korelasi antara hasil penilaian kinerja dengan kenaikan pangkat gaji atau insentif lainnya? Korelasinya ada. Tadi pas yang kakak bilang di awal tadi, SKP itu merupakan salah satu syarat untuk administrasi kepegawaian. Contohnya ada kenaikan pangkat, pensiun, terus dari apa lagi ya, Mbak? Kalau promosi pakai SKP biasanya Mbak? Orang-orang naik jabatan kok? Iya, pakai nilai kinerja sama nilai pemetaan potensi namanya. Jadi kan tadi kalau SKP kinerja itu digunakan biasanya untuk naik pangkat, untuk pensiun pakai ini. Terus untuk yang pindah-pindah juga tuh Dek, yang mau mutasi, nah itu juga diminta nih SKP-nya. Terus kalau untuk PNS yang akan dipromosi ini yang akan dinaikkan jabatannya, nah itu biasanya diminta 2 nilai. Ada nilai pemetaan potensi dan nilai kinerja yang ini, yang dipangkas ini. Itu beda nih, kalau ini kan kinerja yang 360 nih, penilaian 360. Nah biasanya diminta yang ini sama pemetaan potensi kalau untuk yang promosi ya. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat, pensiun dan lain-lain kita makainya yang SKP kinerja. Jadi memang ada korelasinya gitu deh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Menda. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam penilaian kinerja di pegawai di BKD dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar, kalau tantangan kita ngomong yang SKP dulu ya, karena ini masih uji coba, belum kita sosialisasikan kepada PNS di luar kantor ini. Jadi kalau untuk tantangan terbesarnya sekarang adalah dari segi aplikasinya sih Dek. Sekarang kan sudah by system. Nah sistem ini kita kan bergantung kepada sinyal ya, berdasarkan apa juga ya, jaringan dan lain-lain. Nah jadi aplikasi kadang-kadang juga bisa error nih Dek. Dan banyak juga di antara PNS kita yang masih tidak mengerti bagaimana cara penyusunan dan penginputan SKP melalui aplikasi gitu kan. Baik itu yang sudah tua, mungkin yang sudah gaptek, atau mungkin yang muda-muda juga nih yang tidak paham dari cara penyusunan. Nah kita juga sudah pernah nih melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi ini sebelumnya. Mungkin si pegawai yang masih bertanya tidak pernah melihat tutorial penggunaan aplikasi, atau mungkin memang terkendala di jaringan seperti itu. Nah jadi kalau untuk kendalanya mungkin lebih kepada sistem si jaringan seperti itu. Nah sekarang ada muncul kendala baru lagi. Nah kita kan pegawai di provinsi itu terdiri dari guru dan non guru nih. Dari kita pegawai tadi di Sumatera Barat itu ada kisaran di Sumber ya Dek ya, bukan yang di BKD aja. Total pegawai kita itu ada 20.200 ya, ini udah masuk PNS dan P3K. Ada 20.255. Nah dari 20.000 ini itu yang dominan adalah guru-guru Dek. Mungkin ada 17.000 dari 20 ini guru-guru. Lebih banyak guru ya. Kalau dulu
tahun sebelumnya, tahun 2023, untuk pengisian sasaran kerja pegawai untuk yang non guru maupun yang guru sama nih di sini pakai aplikasi ini. Cuman karena banyak ya, nggak tahu alasannya apa, mungkin Kemendikbud juga mau fokus kepada teknis penilaian guru. Jadi untuk tahun 2024 penilaian kinerja guru-guru dipisah deh sama yang non guru. Jadi untuk yang kita non guru tetap pakai yang SKP kinerja BKN. Kalau untuk guru-guru sekarang sudah pakai aplikasi Kemendikbud, namanya aplikasi PMM. Pengelola apa namanya PMM ini? PMM Platform Merdeka Mengajar. Ini khusus untuk pengelolaan kinerja guru di sini. Nah, cuman kendalanya adalah si guru-guru kan masih tetap pegawai Sumbar nih. Untuk kenaikan pangkatnya, untuk pensiunnya tetap nanti menggunakan nilai SKP-nya ya, walaupun kita sudah pisah platform nih. Nah, jadi untuk PMM ini akan sinkron atau terintegrasi dengan si SKP tadi. Ini dek. Jadi gunanya kita pakai aplikasi itu adalah biar ini gampang nilainya itu sinkron dengan SIASN namanya dek. SIASN. Nah, jadi untuk pengelolaan atau administrasi kepegawaian itu kita nginputnya di aplikasi SIASN itu. Jadi nanti untuk nilai SKP, kalau SKP ini sudah selesai, sudah keluar nih nilainya di tahun kemarin contohnya ya. Tahun kemarin nilai kakak baik. Untuk tahun 2003 baik nih. Nah, ini kita bisa kirim ke SIASN. Jadi untuk nilai ini kita bisa langsung kirim ke SIASN. Gunanya apa? Jadi di aplikasi SIASN itu nanti orang pangkat bisa mengakses nilai kita. Jadi nampak kan di sini, di misalnya punya kakak nih, si orang pangkat mau masukin mau meminta bahan kenaikan pangkat kakak mau naik pangkat nih. Salah satu syaratnya adalah nilai SKP. Itu kakak nanti akan mengupload dokumen SKP kakak yang dikonfirmasi oleh orang pangkat di sini nanti. Kan kakak sudah mengirim nilai itu dari kinerja ke SIASN, nanti orang pangkat akan ngecek sesuai nggak sih data yang kakak upload itu dengan yang ada di SIASN gitu. Nah, nanti di sini misalnya ini mau cek data kakak ya di SIASN. Nah, kita mau cek kinerjanya yang 2023 baik. Nanti si orang pangkat bisa ngecek di sini untuk kenaikan pangkatnya. Iya, berarti kan itu gunanya aplikasi, jadi dia bisa langsung otomatis masuk nilainya gitu kan. Kita nggak input lagi manual gitu loh, dia lebih mudah. Nanti si orang pangkat bisa ngecek nilai kakak langsung di sini di SIASN. Nah, karena SIASN itu hanya sinkron dengan kinerja. Kalau untuk pengelolaan kinerja ya dek ya, ini kita berbicara hubungan antara kinerja dengan SIASN ini. Jadi SIASN ini kan digunakan, ini SIASN itu adalah sistem informasi ASN. Di sini ada semua nih dek, informasi terkait dengan jabatan, golongan, diklat, angka kredit, hukuman disiplin, kinerjanya, penghargaannya, pasangan, orang tua, di sini semuanya ada. Jadi nanti kinerja SKP inilah yang sinkron dengan SIASN. Kalau untuk si PMM tadi, yang pengelolaan guru tadi, itu kan di bawah Kemendikbud ya, kementerian ya. Kalau untuk aplikasi kinerja itu aplikasi punya BKN. Nah, BKN yang punya nih. Jadi untuk PMM itu nggak sinkron ke sini dengan SIASN, makanya jadi ini nih polanya. SIASN itu dia sinkron dengan kinerja BKN ada ini, tapi dia nggak sinkron dengan si PMM. Ini nggak sinkron dengan PMM, tapi
si PMM gimana sih caranya. Jadi kan untuk nilai-nilai guru di sini semua nih. Kalau kita aman nih yang non guru, setelah dapat nilainya langsung sinkron ke sini. Tapi ini gimana caranya masuk ke sini? Ini yang disinkronkan ke sini. Oh, bisa juga Kak. Nah, si PMM itu disinkronkan ke e-kinerja dulu. Jadi biar masuk nilai-nilai si PMM ini ke kinerja, setelah masuk nilainya ke e-kinerja, baru nyambung dia ke CSN. Gitu. Jadi nanti permasalahannya tadi kan tadi pertanyaan kendala ya. Nah, karena ini sudah dipisah untuk pengelolaan kinerja guru. Nah, sinkron antara PMM dengan kinerja ini lagi bermasalah sekarang, Dek. Jadi masih banyak guru-guru yang sudah selesai, sudah dinilai mungkin PMM-nya, tapi tidak masuk nilainya ke sini. Tapi informasi yang kita dapatkan yaitu mungkin karena masih baru ya Dek, aplikasi ya. Nah, jadi permasalahannya di sini untuk sinkron dari PMM ke sini. Jadi guru-guru tuh sekarang memang banyak sekali hubungan kita ke sini, yang datang ke sini. Kenapa nilai kita belum masuk ke sini? Saya mau naik pangkat nih gitu kan. Saya mau naik pangkat tapi nilai saya di e-kinerja belum masuk. Gimana caranya menyekolahkan ke CSN gitu loh, Dek. Nah, itu lebih ke kendala kita saat ini itu di situ. Itu, Dek. Apakah BKD memiliki kebijakan atau program khusus untuk menunjukkan kinerja pegawai yang kurang memenuhi standar? Kalau kebijakan atau program, kalau program sebenarnya nggak ada sih program khusus. Mungkin ini lebih kepada pembinaan ya. Pembinaan ini mungkin tergantung dari atasan masing-masing. Mungkin bisa dari pembinaannya itu berupa coaching secara langsung dari atasannya, mentoring gitu kan. Misalnya kinerja yang dari SKP-nya nih kurang gitu kan. Tadi kayak contohnya targetnya 100 tapi hanya tercapai 50. Kenapa bisa 50? Apakah dia tidak mengetahui gimana prosedur pekerjaannya, atau mungkin kemampuannya yang kurang gitu kan. Nanti perlu dilakukan dialog lagi, mentoring, coaching oleh atasan. Mungkin sih yang kayak gitu deh. Kalau program Dari khusus nggak ada. Ekspektasi pimpinan tuh bisa juga nggak sih Kak? Kalau ekspektasi itu kan lebih kepada catatan ya. Itu kan gimana harapan si pimpinan. Ya sebenarnya kenapa tadi cuman sifatnya opsional, karena si atasan itu tuh bisa langsung ngomong. Kita kan satu ruangan nih. Dia nggak perlu bikin catatan di sini di aplikasi, dia bisa ngomong langsung sebenarnya gitu kan. Kamu di pelayanan kurang nih, tolong nanti ditingkatkan lagi ya gitu kan. Tapi mungkin ada tipe orang yang nggak bisa ngomong secara langsung nih, to the point, mungkin bisa dikasih catatan tadi di kinerja gitu. Terus kalau untuk program apa tadi Dek? Program khusus dan kebijakan ya. Kebijakan. Kalau kebijakan nggak ada sih. Tapi nanti kalau misalnya nih ada pegawai yang tidak mengisi sama sekali SKP, ini kan wajib setiap tahun ini wajib, walaupun mereka nggak mau naik pangkat tetap wajib diisi SKP ini kan. Tapi kalau dari kakak kan juga di sini baru 5 tahun lebih, jadi selama kakak di sini belum ada konsekuensi sih. Misalnya bagi PNS yang konsekuensi dari kita ya, tapi konsekuensi bagi yang bersangkutan, misal nih dia malas bikin SKP tahun 2024 nih, ternyata di tahun 2026 dia mau naik pangkat. Persyaratan untuk naik pangkat itu adalah nilai SKP 2 tahun terakhir. Berarti kan dia butuh nilai 2024-2025 nya, sedangkan di 2024 dia nggak bikin SKP. Nah itu resiko bagi dia nggak bikin SKP, nggak bisa naik pangkat gitu. Jadi kalau punishment dari kita mungkin lebih kepada peringatan aja sih Dek, peringatan tolong dibikin gitu kan. Tapi kalau untuk konkretnya kayak nggak ada sih kalau dari apa. Dan ini pun SKP ini pun juga belum dikaitkan dengan tambahan penghasilan. Nah, jadi untuk tambahan penghasilan kita itu ada aplikasi lain lagi. Jadi makanya di sini orang-orang masih banyak yang tidak disiplin nih
dalam mengerjakan ini, karena nggak dikaitkan dengan penerimaan tunjangan gitu deh. Rencananya nanti akan diintegrasikan, karena di instansi lain kayak di provinsi-provinsi lain mereka sudah mengaitkan ini dengan penerimaan TPP atau mungkin tambahan penghasilan pegawai. Jadi mau nggak mau mereka harus wajib ngisi ini, kalau nggak nerima TPP gitu. Tapi kalau kita di Sumbar itu pakai aplikasi lain lagi deh, namanya Madani. Jadi mereka ngisi ini biar bisa dapat TPP. Karena di sini belum dihubungkan dengan TPP kinerja ini, jadi ya banyaklah pegawai-pegawai yang masih malas atau nggak disiplin dalam pengisiannya. Apakah ada sistem feedback seperti reward atau sanksi bagi pegawai setelah penilaian kerja dilakukan? Feedback, reward. Atau reward? Kalau reward sih sebenarnya nggak ada ya, karena kan untuk tadi yang kinerja SKP itu kewajiban dari PNS setiap tahun itu ngisi ini. Jadi ya udah, karena itu sebuah kewajiban dari PNS, jadi dia bikin itu, nggak ada reward sih sebenarnya. Atau mungkin kalau misalnya nih nilainya atau mungkin realisasi dari pekerjaannya itu lebih, targetnya 100 itu tercapai 150. Ya kalau untuk reward yang berupa fisik nggak ada sebenarnya. Paling ya reward dari atasan ya mungkin pujian atau mungkin ya tergantung atasannya juga gitu deh. Kayak punishment tadi juga yang kakak bilang kan, nggak ada juga punishment yang kelihatan, paling peringatan aja secara lisan oleh atasannya gitu. Bagaimana rencana BKD ke depan untuk meningkatkan sistem penilaian kinerja pegawai? Apakah ada insentif baru atau perubahan yang direncanakan? Nggak ada sih dek, karena untuk penilaian kinerja tadi kan ada 2 ya. Kalau untuk SKP kinerja ini kita masih mengikuti BKN, kita masih pakai aplikasinya BKN sesuai dengan aturan di Permen 46 namanya deh, Permen 46 tahun 2022 tentang penilaian kinerja. Nah itu kita pakai aplikasi, tapi ada juga beberapa instansi yang tidak memakai atau mengadaptasi aplikasi kinerja BKN ini. Mereka bikin aplikasi baru, tapi nanti bukan aplikasi baru sih, aplikasi yang mereka bikin sendiri tibanya. Tapi nanti mereka harus integrasikan aplikasi mereka itu dengan SIASN. Tadi kan itu terkait dengan pengurusan kepegawaian kita ya, kayak pangkat, pensiun. Kalau yang punya BKN ini udah langsung sinkron ke SIASN gitu kan. Jadi lebih banyak sih kayaknya instansi yang pakai atau adaptasi aplikasi BKN ini. Tapi ada juga, kakak kurang tahu ya instansi mana aja yang mungkin nggak pakai ini. Tapi ada sih pernah dengar yang tidak memakai si aplikasi BKN ini. Mereka mungkin ada yang bikin aplikasi sendiri, terus nanti diintegrasikan dengan aplikasi SIASN gitu. Udah. Kak, boleh nggak Kak kasih tahu data basicnya gitu Kak, kayak komputer, kayak prasarananya gitu? Nah itu ke bawah lagi deh, ke Pak John ya. Di mana tuh Di Kak? kepegawaian. Tadi kamu masuk tadi lewat siapa? Lewat samping sini resepsionis. Tadi kan yang bawa Bang Ahmad ya? Iya. Tanya ke Bang Ahmad ya. Oh. Di bagian Bang Ahmad tuh deh. Kalau untuk total berapa sarana prasarana. Mungkin itu aja Kak.